Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 22:45 waktu Indonesia Tengah. Kita sekarang sudah di pelabuhan Tunon Taka di kota Nunukan, Kalimantan Utara. Rencananya kita malam ini mau trip ke Balikpapan, tapi lewat laut, lewat kapal. Per jam sekarang ternyata kapalnya belum tiba di pelabuhan di Nunukan ini ya, sehingga sepertinya delay coy. Harusnya tadi jadwalnya jam 10 sudah tiba di Nunukan, kemudian jam 12 berangkat ke Balikpapan. Berarti kemungkinan besar delay ya untuk perjalanan kita di malam hari ini. Ini suasana di pelabuhan, tepatnya di depan pintu masuk domestik ya. Nah, ini para penumpang masih menunggu di luar coy. Cukup ramai malam ini yang mau ke Balikpapan. Di sebelahnya ini pintu masuk keberangkatan internasional. Kita sudah di dalam pelabuhan. Masuknya cukup tunjukkan tiket, kemudian cukup tunjukkan KTP dan kartu vaksin ditunjukkan. Yang sudah vaksin kedua atau booster tidak perlu antigen. Nah, ini masuknya lewat sini ya coy. Nanti masuknya ke dalam sini. Bagi penumpang yang sudah berada di ruang tunggu keberangkatan, dimohon agar periksa kembali tiket Anda. Pastikan tiket yang Anda pegang dengan check-in dengan stempel validasi berwarna merah. Bagi penumpang yang sudah berada di ruang tunggu dan tiketnya perlu dicek dengan stempel validasi berwarna merah, kami persilakan Anda untuk melakukan check-in tiket di depan pintu dan Anda masuk. Bagi penumpang yang sudah berada di ruang tunggu keberangkatan dan tiketnya memiliki stempel validasi berwarna merah, kami mohon agar Anda segera melakukan validasi tiket Anda di depan pintu dan Anda masuk. Terima kasih. Kami informasikan kepada pengantar dan pengunjung agar tidak naik di atas kapal KM Lampelu. Lebih jelasnya kami sampaikan kepada pengantar dan pengunjung kapal KM Lampelu agar Anda tidak naik di atas kapal dikarenakan kapal tiba berangkat. Mengantisipasi Anda berikut berangkat dan Anda mengenakan sanksi 2 kali lipat. Terima kasih. Para penumpang sudah mau masuk, kata petugasnya belum, soalnya sebagian penumpang di atas kapal juga masih belum turun ya coy. Sekarang jam 23:41, para penumpang sudah diizinkan untuk masuk ke dalam kapal. Kita sudah masuk ke dalam ke arah kapal. Mewah coy, ini kapal yang akan kita naikin menuju kota Balikpapan dari kota Nunukan. Ramai ya coy, bawaannya banyak orang di sini coy. Ini kapalnya Lambelu Jakarta. Ini lebih besar daripada kapal Banjarmasin Surabaya. Mungkin karena ini kapal di batas negeri ya, jadi kapalnya besar banget. Mungkin sekedar informasi saja, waktu masuk KTP dan vaksin benar-benar dicek ya sama petugas. Jadi memang kalau belum vaksin tidak bisa masuk kapal. Lumayan keringetan coy, sekitar 500 meter kita jalan kaki dari pelabuhan tadi, dari ruang tunggu pelabuhan sampai ke kapal. Rame banget naiknya coy. Oke, kita mengarah ke dek masing-masing sesuai dengan kapal.
Ini sesuai dengan tiketnya di kapal ya. Oke, saya informasi. Saya sudah di kamar. Jadi sebenarnya kamar ini tuh bukan kamar yang ada di dalam apa namanya, kalau kita beli tiket secara online ataupun offline. Ternyata ini adalah tempat tidur para ABK. Sebelumnya kan kalau yang kelas ekonomi kan ada tadi yang matras-matras. Nanti akan saya coba ambilkan lagi videonya. Nah, ini sebenarnya kelas untuk kawan-kawan ABK, tapi kebetulan buat tempat istirahat ini dikasihkan ke penumpang yang lain. Tadi kita nambah 300.000 per orang. Karena menurut saya sih cukup luas ya daripada kapal yang sebelumnya di Banjarmasin, Surabaya. Ini sudah ada AC, ada kipas angin juga, coy. Lampunya sih cukup terang, nyaman, lumayan dingin ini, coy. Jadi kita nggak keringetan. Kemudian saya coba review kamar ya. Saya coba review kamarnya, ada apa saja. Ini ada TV yang jelas. Kemudian ini ada teh dan sebagainya. Ini ada kipas angin, ada sajadah. Nah ini kasurnya seperti ini, 2 tingkat, total ada 4, dan ada colokannya, coy. Jadi kita aman, tidak perlu bingung membawa charger. Ini ada gantungan baju, ini bajunya ABK, ini tempat sepatu, ini tempat cuci tangan dan sebagainya. Nah, enak, coy. Kalau menurut saya sih enak. Saya ngambil yang paling pojok ini aja, coy. Kita belum tahu nanti apakah ada kawannya di kamar ini, belum tahu. Nanti kita akan coba sambil keliling ke luar lagi, melihat kondisi di luar, fasilitasnya seperti apa. Nanti akan saya update apakah selama perjalanan ini ada sinyal ya. Nah, sekarang jam 12:08. Oke, mungkin sekedar informasi buat kawan-kawan yang kelas ekonomi, dia kayak gini matrasnya. Di bagian kepalanya ini agak tinggi buat untuk bantal gitu ya. Ini masih banyak penumpang yang di bawah belum naik ya, coy. Sama beberapa keluarga mungkin masih ini mengantarkan keluarganya. Di sini banyak yang menjajakan minuman dan makanan ya. Bahkan ada yang jual boneka juga, mungkin buat alas tidur anak-anak. Oke, mungkin sekedar informasi tambahan. Jadi ceritanya saya dipindah kamar ke kamar yang lain. Alhamdulillah kamar yang lain ini jauh lebih bersih daripada yang sebelumnya. Dan saya tadi beli air mineral ini, harganya 10.000 untuk satunya. Tadi kita beli 2. Ini adalah kamar yang saya tempati akhirnya, coy. Sebenarnya sih jauh lebih bersih daripada kamar yang sebelumnya. Tidak ada perbedaan, cuman kebersihannya saja. Mungkin kebersihan ini tergantung dari ABK-nya saja, coy. Ini juga ada pengharum beberapa. Nah, ini tempat tidur saya. Ada colokan tetap 2. Nah, mungkin bagi nih, biasanya di kapal itu ada ini kecoa. Nah, ketangkap loh, ketangkap loh. Nah, ini, coy. Kecoanya banyak banget. Kecoanya. Lupa tadi kita bawa anti nyamuk. Sekarang jam 1:14, persiapan kapal untuk berangkat. Jam 1:26 kapal kita sudah mulai meninggalkan
dermaga di Pelabuhan Nunukan. Selamat tinggal Nunukan. Nanti kita ketemu di tanggal 12 November 2022. Saya sekarang di dek 7. Di sini banyak tempat nongkrongnya, santai-santai di sini, coy. Ini sekedar informasi untuk musola ada di dek 7. Saya di dek 8. Di sini ada minimarket kayak gini ya, Pelni Mart. Ada tempat duduk dan ada tempat mainan buat anak-anak. Oke, selamat pagi. Saya baru bangun soalnya tadi malam saya baru tidur jam berapa ya? Jam 5.45 setelah sholat subuh. Nah, ini menu sarapannya. Menu yang pertama, coy. Mie, telur, nasi, sama saus. Nggak ada sayur, nggak ada buahnya ya. Sama sendok deh. Oh, sama satu lagi nggak ada air putih. Jadi ini mau nggak mau kita harus kupas, buka sendiri ya telurnya. Saya baru tidur 3 jam, ini sekarang jam 8. Ini overall sih untuk kamarnya enak ini daripada yang sebelumnya. Kurang apa ya? Ya sebenarnya sih udah bersih, tapi lebih bersih lagi yang ini. Sebenarnya sih tergantung dari ABK-nya juga ya. Kemudian ini di kamar kita ada 2 penumpang, saya sama ada satu lagi orang warga negara Malaysia. Jadi tadi malam kita cerita-cerita sama beliau cukup lama sampai hampir subuh. Kemudian sama satu lagi ABK. Nah, sekarang satu ABK-nya ini lagi kerja. Apa ya? Bayarnya sih upgrade kamar dari kelas ekonomi ke kelas ini. Ini juga sebenarnya bukan kelas untuk penumpang ya. Ini sebenarnya tempat buat para ABK. Jadi para ABK-nya itu menyewakan tempat tidurnya atau kamarnya kepada orang lain gitu. Saya upgrade-nya bayarnya nambah 400.000, kemudian bapaknya yang dari Malaysia ini nambahnya 400.000. Soalnya beda tujuan. Kalau saya sampai ke Balikpapan, bapaknya yang dari Malaysia ini sampai Parepare. Kemudian apalagi ya, pas masuk lumayan dicek KTP sama ininya ya, vaksin bisa yang offline ataupun yang online di HP, tapi nggak ada disuruh ngisi ya. Apa ya, overall sih ya kayak gitu. Enaknya sih lumayan, nggak kerasa sama sekali, jadi enak. Nah, kita cek ke atas. Saya soalnya tadi malam belum terlalu maksimal juga untuk mengupload videonya ya, soalnya gelap dan apa ya nanti pagi ini kita coba upload lagi apa sih fasilitas apa yang harus dicoba di sini. Musolanya saya belum, soalnya saya sholat di dalam kamar ini karena cukup luas kamar ini dan ada sajadah juga. Biasanya satu lagi, yang pertama masih di dek yang sama, yang di sana yang sebelumnya yang
kamar yang saya tempatin itu ada WC yang paling dekat, itu jorok banget. Kalau yang di dekat tempat saya yang terakhir ini ada WC-nya di ini, masih satu dek yang sama, itu lumayan bersih, lumayan enak. Ya kembali lagi sebenarnya kebersihan itu tergantung dari para ABK-nya juga ya. Apa ya lagi, udah itu dulu, kita makan dulu ya, selamat sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya sekarang di dek 6. Di sini ada Pelni Mart, ada jualan cemilan, es krim dan minuman dingin juga ya coy. Persis di tangga sini coy. Kita naik ke dek 7. Oke, kita di dek 5. Kita di depan ruang informasi. Saya langsung mau keluar melihat view laut di pagi hari ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat view laut segar di pagi hari ini. Jauh di sana itu adalah Kepulauan Derawan. Barusan saya cross check di Google Map. Nah, ini air lautnya warnanya biru banget coy, sama dengan langit coy. Aduh, sahdu banget, hembusan anginnya juga, aduh, segar banget di pagi hari ini di Selat Makassar. Kita naik ke dek 6. Di sini tuh nggak takut haus atau lapar ya. Ini juga ada yang jualan keliling. Nah, ini view dari dek 6. Di depan itu Derawan ya, gugusan Pulau Derawan. Kita mau naik ke dek 7. Di dek 7 ini ada musola sama geladak untuk berjemur. Bagi kawan-kawan yang kulitnya putih dan pengen membuat warna di kulit, bisa berjemur di atas kapal ini ya coy. Nah, ini view dek 7. Cukup ramai yang nongkrong di sini ya coy. Nah, ini ada tempat wudhu khusus wanitanya cukup banyak. Di sebelah sini musolanya, kemudian di sebelah kiri sini tempat wudhu khusus pria. Cukup banyak ya coy untuk tempat wudhunya. Nah, enak coy di sini kita mau berjemur apa ini santai-santai bisa di sini ya coy. Oh, di atas masih ada dek 8 ya. Jadi ada 8 dek coy. Ini mungkin kapal yang paling besar yang pernah saya naikin, kapal Pelni ini coy. Biasanya selama ini saya naik kapalnya dari DLO. Kita naik ke dek 8. Nah, di sini ada Pelni Mart lagi, tapi dia besar ya. Pelni Mart-nya besar. Ini view dari dek 8. Ini view dari belakang, dari atas dek 8. Ini saya di depan Pelni Mart di dek 8. Nah, ini minuman-minuman yang dijual ya. Nah, ini minuman-minuman yang dijual. Di sini bahkan ada mie, air mineral. Ya, seperti minimarket pada umumnya lah ya.
Nah, mau yang dingin juga ada, bahkan ada es krim juga coy. Nah, sangat menarik ya. Seperti ini belum ada di DLU, mungkin nanti bisa juga DLU bikin DLU Mart gitu ya, untuk menemani perjalanan jauh. Nah, ini kalau mau beli es krim juga ada di sini ya coy. Rokok juga ada. Nah, kita lagi di kapal, guys. Kita lagi di kapal. Mas ini abangnya ini yang jadi petugasnya di sini ya. Kita tadi beli orange water di atas kapal ini. Kalau mau beli kopi juga bisa di sini ya. Rokok juga bisa ya. Lengkap semuanya di sini coy. Jangan takut lapar kalau di atas kapal 2 hari 2 malam. Iya. Di sini tersedia nasi ikan goreng dan nasi ayam goreng juga ya coy. Siapa tahu mungkin menu dari kapalnya kurang cocok dengan selera kawan-kawan. Kita tadi beli orange water ini 20.000 satunya. Ini saya sekarang berada di dalam musolanya. Ini musolanya luas banget coy. Bahkan ada pembatas antara laki-laki dan perempuannya. Di sini AC-nya dingin banget. Nikmat kita kalau mau sholat, bisa khusyuk, bahkan sudah dingin dengan AC, ada kipas anginnya juga coy. Ada Al-Quran juga buat kawan-kawan yang mau ngaji. Kemudian ada mukenanya juga buat kawan-kawan perempuan yang lupa mungkin bawa mukena. Nah, ada arah kiblat juga ya, arah kiblat otomatis. Luas banget coy. Ini musola yang paling luas yang pernah saya masukin ketika perjalanan laut. Ini kita di deck 4, ada yang jual ayam goreng sama nasinya juga coy, sama sambal. Ini harganya seporsinya Rp30.000. Saya tadi barusan beli 1 porsi. Jadi kita tadi beli nasi sama ayam goreng. Ini ukurannya cukup besar ya. Ini 30.000. Beli orange water ini 20.000. Gimana harganya? Ya memang lebih mahal daripada di daratan, tapi masih cukup inilah, sesuai dengan di kantong lah ya. Enak lah untuk menikmati makanan-makanan seperti ini di atas kapal. Soalnya tadi pagi menunya kurang cocok. Baru selesai beli nasi tadi, sambil nonton TV ternyata kita diantarkan lagi coy, makanan yang kedua. Siang ini makan siang ini ada nasi, ada sayur, ada ayam, plus dikasih wafer tenggo sama ada air putih. Halo, ini menu makan malam kita. Jadi ada nasi, alhamdulillah akhirnya ada sayur, ada ikan, ada ayam, plus ada buah gini aja, jus buah. Selamat makan. Ini menu makan ketiga kita di atas kapal ini coy. Maghrib pada pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah atau waktu di atas kapal. Waktu salat maghrib pada pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah atau waktu di atas kapal. Arah kiblat menghadap lambung kanan kapal serong kiri kurang lebih 10 derajat. Arah kiblat menghadap lambung kanan kapal serong kiri kurang lebih 10 derajat. Marilah kaum muslimin dan muslimat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola Al-Marhum yang berada di deck 7 bagian belakang. Air wudhu tersedia di sekitar musola. Dan diingatkan kembali kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat agar tetap menggunakan masker dan membawa sajadahnya masing-masing. Demikian pemberitahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa qarrib ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sidang jemaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hati-hatinya kita senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang begitu mendalam bagi setiap hamba adalah di saat dirinya mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak di antara saudara kita yang diberikan asbab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya menyediakan waktu di saat diberikan sakit kepada Allah, barulah ia mau mendirikan sholat. Isi daripada pembicaraan ada pada surah Al-Baqarah ayat 152, ayat 152 surah kedua, juz kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazkuruni azkurkum," maka ingatlah engkau kepadaku. Jadi kata-kata itu sangat indah, menyentuh hati. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah. Azkurkum, niscaya aku ingat kepadamu. Fazkuruni azkurkum, saya ulang. Maka ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan mengingat kepadamu. Jadi apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Kita mengingat Allah di kala susah, di kala sulit, maka Allah akan mengingat kita di kala kita mendapatkan sebuah musibah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amalan. Al-Imam Baghawi di dalam tafsirnya Ma'arifut Tanzil menjelaskan ayat ini bahwa ada 3 amalan yang apabila kita ingin menyempurnakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat fazkuruni itu berasal dari kalimat zikir, artinya berzikir, artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Baghawi menyampaikan bahwa apabila engkau ingin menyempurnakan amalan itu, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah fazkurullah bis-shalah, maka ingatlah Allah di dalam mendirikan sholat. Jadi apabila kita senantiasa ingin mengingat Allah, maka senantiasalah mendirikan sholat. Karena di dalam sholat semuanya adalah kata-kata hikmah yang tertuju kepada Allah Ilahi Rabbi. Maka dengan hal itu justru dan tentu dan sudah pasti Allah akan mengingat kita sebagai hamba yang sejati. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani Allah," sesungguhnya aku ini adalah Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Fazkuruni, fa'budullah, yaitu berzikirlah kepada Allah dengan senantiasa mendirikan sholat. Jadi innani Allah fa'buduni wa aqimis sholat berzikir. Maka dirikanlah sholat untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fazkurullah bil doa. Di dalam doa
kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila ada yang bertanya sebagaimana dekat seorang hamba kepada Rabbnya, maka ia dekat dengan Rabbnya dikala ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apapun hajat kita di dunia ini, apapun yang kita ingini di dunia ini, maka berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di setiap doa, di setiap permintaan pasti dikabulkan, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Syafi'i di dalam kitabnya mengatakan bahwa apabila engkau pernah berdoa di dunia dan engkau tidak pernah mendapatkan doa itu, artinya engkau misalnya berdoa, ya Allah, berikanlah aku keturunan, dan Allah tidak memberikan kamu keturunan, maka doa itu Allah akan simpan sebagai syafaat nanti di hari kemudian. Jadi apabila kita berdoa belum kita rasakan doa itu, maka apabila kita wafat, maka doa itu yang akan menanti kita. Yang terakhir, Imam Bukhari mengatakan bahwa faskurullah bizikri, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat zikrullah kepada, membesarkan namanya, melafazkan namanya. Apalagi di dalam hati kita berzikir. Saat maqala subhanallah walhamdulillah ila ba'da shalah, siapa yang maqala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di setelah salat berjamaah, inna nazalnahu malaika, maka malaikat itu berturunan mencari orang-orang yang berkumpul. Dan perkumpulan itu dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bermajelis, apakah ia majelis zikir, majelis ilmu. Dan Allah dan malaikat menemukan di kapal ini misalnya kita berkumpul dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat naik ke langit melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu turun kembali. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Bahwa Allah berkirim salam kepadamu, kepada ahli zikir, ahli majelis ilmu dan lain sebagainya, ahli Al-Quran, orang-orang yang berkumpul dengan kebaikan, yang di dalam perkumpulan itu ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkirim salam kepadamu. Apa kata malaikat? Sebelum engkau meninggalkan tempatmu berzikir, sebelum engkau meninggalkan tempatmu membaca Al-Quran, sebelum engkau meninggalkan tempatmu bermajelis ilmu, sebelum engkau berdiri, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dan bersyukurlah kepada Allah, karena pada malam hari ini kita dipertemukan dan diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kapal ini. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu barisan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu yatawalla shalihin. Wallahu al-mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di depan ruang informasi Dek 5 ada estimasi kita sampai yaitu jam 3:48 WITA.
muka belakang, siapkan kapal sandarkan. Ini kita sebentar lagi sandar di Pelabuhan Semayang di Kota Balikpapan. Mungkin estimasi kurang dari 30 menit lagi. ABKD muka belakang siapkan kapal sandar kiri. ABKD muka belakang siapkan kapal sandar kiri. Ini pelabuhan yang kita tuju, jadi nanti kapal kita akan bersandar di Pelabuhan Semayang ini. Mungkin kurang dari 15 menit lagi kita akan nyandar di Pelabuhan Semayang di Kota Balikpapan ini. Sekarang jam 4:15, kita sudah sampai di Pelabuhan Semayang di Kota Balikpapan. Oke, kita mau keluar kapal. Oke, kita sudah tiba di Pelabuhan Semayang. Habis ini kita akan istirahat dulu di Kota Balikpapan. Rencananya lusa kita akan trip lagi dari arah Muara Teweh. Kita akan naik kapal Banjarmas. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.